Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3. Minggu ini kami akan membahas unit 8 dengan judul Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada Santi Sri Herlina, Saskia Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Piandi, dan Siva Sevira. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju materi yang pertama. Materi pertama ada pengertian kepercayaan, kesenian, keilmuan, hukum, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Lalu sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Baik, slide selanjutnya adalah ciri-ciri kebudayaan modern. Yang pertama ada hubungan yang ramai, yang kedua bergantung pada ilmu dan teknik, yang ketiga ada sifat progresif atau dinamis, dan yang terakhir ada banyak dan beragam diferensiasi. Selanjutnya ada perubahan kebudayaan. Yang pertama ada perubahan alam. Alam selalu berubah, lingkungan berubah membawa perubahan cara berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. Dan yang kedua ada proses sosial. Gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan dari dalam disebut evolusi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah cara-cara perubahan kebudayaan. Yang pertama, kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan. Karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya budaya teknologi dan elektronika. Yang kedua, fusi. Apabila unsur budaya asing dan diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru, contoh keroncong. Yang terakhir, simbiosis. Bila unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan, misalnya dalam istilah-istilah keagamaan. Selanjutnya. Yang keempat, sinkretisme. Apabila dua unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu, menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut saling berlawanan. Contohnya, terkun dan duslam. Yang kelima, akulturasi. Unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Contohnya, sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, asimilasi. Bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima, sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Misalnya, jagung, lombok, dan tembakau. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses penerimaan perubahan kebudayaan. Yang pertama, terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai tersebut, agama, maka penerimaan untuk unsur disensor dulu.
Yang ketiga, corak struktur sosial masyarakat, seperti sistem otoriter. Yang keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Yang kelima, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Selanjutnya, manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi, personality atau karakter self. Yang pertama, haruslah menarik dan halus. Yang kedua, kasar dan cerdas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah konsep kepribadian. Yang pertama, corak tingkah laku sosial. Yang tampak cara berjalan, cara berbicara. Sedangkan satu lagi ada tidak tampak, yaitu nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Yang kedua, ada corak gerak-gerik badan manusia, monomycins. Yang ketiga, ada tingkah laku manusia terhadap alam. Keempat, ada totalitas psikofisik yang kompleks. Dan yang kelima, ada organisasi psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada faktor dalam, yaitu faktor bawaan, dan ada faktor luar, yaitu faktor lingkungan. Adapun aliran-alirannya, yaitu yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga adalah konvergensi. Baik, Oke, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, demikian dari kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.